mengecilkan tubuh Pak, menurunkan berat badan, banyak yang melakukan puasa. Di mana-mana kita lihat, kalau dia tidak mau melakukan operasi, karena sekarang kalau ada orang badannya terlalu besar, dia mau menyeimbangkan, itu bisa dilakukan dengan operasi. Kita akan melihat dulu bagaimana kalau orang puasa Pak. Kalau orang puasa dengan tidak puasa. Sekarang kita lihat kalau orang tidak puasa. Kalau orang tidak puasa, umumnya makan 3 kali sehari. Makan jam 7, makan jam 2, makan jam 8 malam. 3 kali sehari. Menurut mekanisme tubuh itu, seseorang makan dari mulut sampai keluar melalui kotoran, itu melalui mulut sampai ke anus, jaraknya kalau diukur itu 9 meter Pak. 9 meter traktus gastrointestinal manusia itu dari mulut sampai ke anus 9 meter. Jadi dalam hidup tidak perlu kita iri hati sama orang lain, tidak usah. Ada orang tinggi badannya, ada orang sedang, ada orang pendek, tidak usah iri hati. Karena kalau dia panjang juga salurannya Pak. Kalau dia panjang salurannya, banyak dimakannya juga. Banyak dimakan. Jadi tidak usah, masing-masing kita menyadari diri bahwa insya Allah itu semua ada hikmahnya pada Allah yang diberikan kepada kita. Sekarang kita makan jam 7. Kalau ada orang makan jam 7 Pak, itu makanannya di lambung diproses kira-kira 4 jam. Kemudian dari lambung ke usus halus diproses lagi kira-kira 4 jam. Jadi saluran cerna berhenti bekerja itu selama 8 jam. 8 jam saluran cerna itu berhenti bekerja. Sekarang kalau tidak puasa makan jam 7 ditambah jam 8, jam 3 perut tidak bekerja lagi. Jam 3 sore tidak bekerja. Tapi jam 2 sudah makan. Sudah makan siang. Jadi tidak ada istirahat. Jam 2 siang makan, itu ditambah 8 jam, jam 22 malam baru berhenti perut lagi bekerja. Padahal jam 8 malam sudah makan lagi. Jadi proses ini berlangsung setiap hari selama 11 bulan. Tidak ada istirahatnya itu Pak. Sama dengan mesin, tidak ada cutinya. Tentu kalau itu berlangsung terus tidak menguntungkan tubuh. Sekarang kita lihat kalau kita puasa. Kalau kita puasa umumnya makan 2 kali sehari. Kalau kita makan sahur pukul 4 subuh kita makan sahur. Jam 12 siang usus sudah berhenti bekerja. Jam 12 siang sudah berhenti bekerja usus. Karena kita buka itu pada pukul 6 sore. Berarti kalau orang puasa siang hari Pak, itu gastrointestinal tract ini berhenti bekerja selama 6 jam. Istirahat perut selama 6 jam. Kalau siang hari. Kalau malam hari istirahat kurang lebih 2 jam. Karena jam 2 subuh perut sudah istirahat bekerja, tapi kita sahur jam 4, masih ada waktu perut istirahat 2 jam. Jadi kalau orang puasa Pak, itu saluran cerna berhenti bekerja selama 8 jam. 8 jam sampai 10 jam per hari. Di kesehatan itu dikemukakan bahwa ada yang disebut condition reflex. Jadi orang itu bisa tidak makan Pak. Tahan hidup seseorang tidak makan selama 2 bulan. Jadi kalau ada orang yang bilang saya mau protes pemerintah puasa kok 2 jam, 2 bulan, lebih dari 2 bulan mati. Kalau ada yang tidak percaya
saya bisa dicoba Pak. Itu 2 bulan. Ada orang tidak tahan minum, tapi kalau Anda protes tidak minum, paling banyak itu 1 minggu Anda hidup. Lebih dari 1 minggu sudah habis. Pada zaman Rasul itu Pak, kalau zaman paceklik, menurut ulama, banyak orang Muslim itu yang menyiapkan makanan, minumannya, kemudian dia pergi berjemur di padang pasir. Hari-hari kehabisan makanan, minuman, mati percuma karena musim paceklik. Begitu keadaan di zaman dahulu. Nanti sahabat-sahabat dari kaum Quraisy itu lihat seperti itu, dia batasi, jangan mati konyol seperti itu. Bukan itu yang diharap. Jadi dalam puasa ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa la yazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitrah wa akharus sahur. Umatku senantiasa dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka, segera waktu berbuka segera berbuka, dan mengakhirkan sahur. Kalau bisa jam 4 lewat sedikit sahur. Kenapa itu? Karena dalam kesehatan itu dikenal namanya hunger condition atau hunger contraction. Dalam hidup ini Pak, kalau ada orang kosong perutnya, kalau ada orang kosong perutnya itu lebih dari 10 jam, 12 jam, atau dia tidak sahur, maka pada siang harinya dia akan merasakan haus dan lapar yang sangat perih. Itu disebut dengan hunger contraction, dan itu bisa terjadi selama 3 menit. 3 menit dia rasakan luar biasa yang sangat perih. Tetapi kalau orang puasa Pak, isi atau perut itu kosong hanya di bawah 10 jam, 8 jam, 10 jam. Jadi tidak akan merasakan hal seperti itu. Maka kita tidak heran saat-saat ini kita sudah memasuki puasa yang ke-13. Saya perhatikan anak-anak kecil itu dilarang oleh mamanya. Bapak jangan kok puasa nak, saya lihat terlalu lemah. Apa yang dibilang anaknya? Dibilang tidak mau Kak. Saya tidak mau. Kenapa dia tidak mau? Padahal dia mungkin tidak sholat. Tidak sholat, tapi puasa jangan. Karena apa? Karena puasa itu mempunyai nilai psikologis yang tinggi bagi umat manusia. Bukan cuma orang Islam, umat manusia punya orang puasa. Karena itu dia membuktikan bahwa saya bisa meskipun saya dianggap anak-anak. Apalagi kalau orang dewasa Pak, itu tidak perlu lagi diragukan. Jadi jangan heran. Jadi kalau ada orang dewasa tidak puasa itu kalah itu sama anak-anak. Kira-kira begitu. Ya. Hadirin yang kami hormati, kalau orang puasa itu makanan yang masuk itu dimobilisir, dibagi. Itu kalau orang puasa. Karena ini kalau orang tidak puasa itu Pak, makanan-makanan yang ada pada tubuh, yang masuk ke dalam tubuh itu disimpan di otot Pak. Makanya ada orang otot-otot di badannya itu membesar, disimpan di hati, disimpan di lemak di bawah perut. Itu kalau orang tidak puasa. Kalau orang puasa itu cadangan yang ada di situ diambil dipakai untuk memobilisasi tubuh supaya bisa baik dan bisa bergerak. Karena itu kalau orang berpuasa dianjurkan kalau Bapak atau kita berbuka puasa, kita sahur, berbukalah dengan sederhana, sahurlah dengan sederhana, jangan
berlebih-lebihan Pak, itu lambung isinya cuma 2 liter. 2 liter isinya Pak, paling banyak lebih sedikit Pak, 2 liter. Jadi kalau sudah minum 2 gelas air, nasi sudah 2 piring, sudah lebih dari 1 liter. Belum untuk nafas. Padahal Rasul menganjurkan kita itu perut bagi 3 Pak. Bagi 3 ini perut. Sepertiga untuk makanan padat, sepertiganya untuk yang cair, dan sepertiganya untuk bernafas. Gitu. Jadi kalau orang berpuasa dan buka puasa tidak melampiaskan nafsu. Ini saran dari kesehatan, jangan melampiaskan nafsu Pak. Ada kita mau lihat buktinya kalau orang puasa melampiaskan nafsunya Pak. Itu kalau habis buka, kebetulan dia datang juga di masjid, dia sadar di dinding, persis ceramah dia tidur. Kenapa dia tidur? Karena itu makanan Pak, makanan yang masuk ke lambung itu banyak pembuluh darah pergi ke situ. Jadi aliran darah yang ada di tubuh lari semua ke situ karena banyak makanan. Ya. Akhirnya aliran darah yang bawakan kurang karena kurang mengantuk sampai tidur. Selesai orang jamaah sholat tarawih sudah bangun juga pulang ke rumah. Itu. Tapi alhamdulillah Pak, alhamdulillah pada jamaah kita yang hadir di masjid kita ini selalu saya perhatikan semua telah melakukan puasa dengan baik. Sahurnya sederhana, bukanya juga sederhana, sehingga tetap bisa melakukan kegiatan-kegiatan di masjid ini dengan baik. Karena kalau kita tidak lakukan seperti itu Pak, itu efek fisiologis dari puasa itu kita tidak dapat, tidak ada gunanya. Padahal Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Untuk membedakan Al-Qur'an ini datang di dalamnya itu turun juga malam nanti, malam Lailatul Qadar Pak. Kita disuruh siap juga malam Lailatul Qadar. Jadi kalau bisa makan diatur betul supaya hidup kita sehat. Banyak orang yang dilakukan tindakan operasi Pak karena gangguan di perut dan itu hubungannya dengan makan. Ya. Alhamdulillah juga di sini saya tidak ada jamaah kita seperti itu. Berarti semua sudah menjalankan perintah-perintah Allah ini dengan baik. Hadis Nabi, kami adalah kaum yang tidak makan sebelum lapar, dan apabila kami makan tidak sempat memadatkan perut. Jadi sederhana itu. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan itu ada resikonya seperti yang tadi. Saya kira demikian apa yang saya sampaikan pada subuh hari ini. Jadi kurangnya mohon dimaafkan. Biasanya orang Pak kalau banyak cerita banyak juga salahnya, banyak bohongnya. Supaya tidak banyak bohong, saya hentikan sampai di sini. Saya lihat ada beberapa teman guru besar yang hadir bersama kita di sini pada malam hari ini, pada subuh hari ini, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak, amal yang diterima oleh Allah tidak perlu yang besar-besar, yang kecil-kecil saja kalau ikhlas insya Allah diterima oleh Allah. Ada satu riwayat seperti ini Pak.
Al-Ghazali, pengarang Islam, 340 buku yang dia karang. Imam Al-Ghazali 340 buku. Pada waktu dia menulis buku itu ditintanya itu Pak. Waktu dia menulis bukunya, ditintanya itu ada lalat, hinggap di situ lalat. Dia tidak usir, dibiarkan saja. Makan nih Pak, makan saja. Makan. Ternyata suatu waktu dimimpikan oleh seorang ulama dan dia bertanya kepada Al-Ghazali bahwa saya mimpikan itu Bapak hidupnya luar biasa enak di akhirat sana. Pekerjaan apa yang Bapak lakukan? Amal apa yang Bapak lakukan? Dibilang tidak ada. Sahabatnya itu bilang wajar kalau Bapak kan banyak sekali amalnya. Dibilang tidak. Amal saya bukan karena menulis buku yang banyak, bukan. Tapi karena suatu waktu saya menulis, ada lalat hinggap di situ dan dia minum dari tinta itu dan saya biarkan dia. Dan oleh sebab itulah Allah ridha pada saya bahwa karena engkau ikhlas membantu seekor lalat, Anda mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bapak-bapak ibu yang telah membantu saudara-saudara kita dengan sebuah dos berisi makanan luar biasa. Masya Allah. Insya Allah bapak-bapak ibu semua mendapat rahmat dan kasih sayang Allah yang Maha Kuasa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.